Untuk kalian ya, orang Indonesia yang ada di Indonesia sana, ya tolong jangan memanaskan keadaan, tolong jangan berasumsi yang terlalu berlebihan, langsung berkomentar yang untuk mengajak perang, untuk memutuskan hubungan diplomatik, untuk ini, untuk itu, menarik balik semua orang Indonesia yang ada di Malaysia. Bukan semudah membalikan telapak tangan. Yang menembak polisi di Raja Malaysia. Dua orang Itu kau boleh lagi cakap ya. Kau suruh balik tenaga-tenaga kerja Indonesia yang ada dalam negara Malaysia ini ke Indonesia. Kau dah siapkan lapangan pekerjaan. Kan waktu dia menjabat menteri sebagai menteri investasi ya. Ada investor-investor asing menyerbu negara kita. Ada. Coba lihat sekarang IKN apa dah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video ataupun kasus yang lagi memanas antara kedua negara pasal Darderdor ya, geng ya. Namun banyak juga daripada TKI maupun TKW yang menyuarakan ataupun menyekolahkan Presiden Buruh Indonesia yang berdemo di depan kedutaan Malaysia yang berada di Jakarta, geng. Sampai mereka melempar telur. Ini apa gunanya untuk melempar telur kayak itu? Telur di Indonesia itu sudah mahal. Kayak gitu ya, malah dilempar-lempar. Daripada dilempar-lempar kayak gitu, lebih baik kalian bagi ke orang yang tidak mampu, orang yang miskin, orang yang kekurangan makan kayak gitu ya, kesusahan mencari makan, mencari nafkah di negara kita, malah dilempar-lempar kayak gitu. Waduh, apa untungnya bagi Anda? Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran. TKI Malaysia menyekolahkan Presiden Buruh Indonesia seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Oke, Assalamualaikum geng. Sorry sebab lambat untuk mereaction ataupun komentar saya terhadap isu yang tengah viral sekarang ataupun tengah memanas. Sebab bagi saya benda ni kita tak payah untuk mengulas dan tak payah untuk terlalu lebih-lebih berasumsi ataupun berandai-andai ataupun menjudge yang ini salah, yang itu salah. Bagi saya itu bukan masanya dan bukan hak kita. Sebab apa? Bapa Presiden kita sendiri iaitu Bapa Prabowo Subianto pun sudah mendatangi Malaysia, okey, dan Bapak Prabowo pun sudah mengeluarkan statement dan PM Malaysia pun sudah mengeluarkan statement ya, bahawa kes ini akan disiasat ya, tanpa pandang bulu. Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya enggak ada kata membela pihak sana, membela pihak sini, dan memang tulus ikhlas akan dilakukan penyelidikan ya. Kalau orang Indonesia enggak tahu siasatan, penyelidikan. Jadi untuk kalian ya, orang Indonesia yang ada di Indonesia sana, ya tolong jangan memanaskan keadaan, tolong jangan berasumsi yang terlalu berlebihan, langsung berkomentar yang untuk mengajak perang, untuk memutuskan hubungan diplomatik, untuk ini, untuk itu, menarik balik semua orang Indonesia yang ada di Malaysia. Bukan semudah membalikan telapak tangan ya. Bukan semudah membalikan telapak tangan. Karena rakyat Indonesia yang ada di Malaysia ini saja sudah berapa juta jiwa ya, yang bekerja, baik itu belajar dan berkeluarga dengan orang Malaysia. Jadi tak semudah membalikan telapak tangan untuk melakukan yang kalian bilang perang dan sebagainya ya. Tunjukkan kebijaksanaan kita sebagai orang Indonesia, tunjukkan kepintaran kita sebagai orang Indonesia. Jangan terus meluruh mengambil
keputusan ataupun mengambil kesimpulan ataupun mengambil poin ya yang belum tentu benar. Karena apa? Kebanyakan beberapa media massa yang ada di Indonesia, baik itu televisi ataupun media sosial yang lainnya, mengeluarkan judul yang sudah memprovokasi ya. Yang contohnya yaitu channel salah satu TV nasional mengatakan 5 orang ditembak ya dengan maritim Malaysia. Itu aja udah salah, judulnya aja udah salah. Dan kalau misalnya sebagai netizen Indonesia hanya melihat judul dan kita terus langsung berspekulasi, wah ini kejahatan, wah ini memang ini, wah memang itu aja udah salah, tanpa kita melihat ataupun tanpa kita mencari tahu dulu apa isi berita tersebut. Ya, sangat disayangkan sebesar salah satu televisi nasional yang mengeluarkan judul yang memprovokasi ya. Sangat disayangkan oknum-oknum tersebut melakukan demo dengan membaling telur ya di depan kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta. Apa salah telur? Mereka tidak berpikir secara rasional, melakukan ikut emosi mereka, melakukan apa yang mereka kata itu benar tanpa mengetahui dulu keputusan yang diberikan oleh Bapak Presiden kita dan Perdana Menteri Malaysia ya. Karena kasus ini masih dalam penyelidikan, jadi belum ada titik terangnya ya. Kita nggak usah menjudge yang pesalah dan kita tak boleh menjudge yang tersalah ya. Paham? Yang pesalah dan tersalah ya kan. Pesalahnya siapa? 5 orang mangsa ya. Yang tersalahnya siapa? Maritim Malaysia ya. Jadi kita nggak bisa menjudge mereka karena yang tahu keadaan mereka saja ya. Dan sangat disayangkan oknum-oknum tersebut yang menunjukkan yang inikah NKRI, inikah rasa nasionalisme ya, dengan merusakkan harta benda umum ya, ataupun tempat kedutaan itu, kantor kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta ya. Mereka membaling lambang negara yang orang Malaysia sendiri pun menghormati ya, tapi dibaling telur. Aduh, sangat disayangkan sekali ya. Tapi ayolah kita sama-sama sebagai netizen, kita berpikir secara bijaksana lagi, kita berpikir secara ke depan lagi, jangan menuduh secara meluruh ya. Kalau yang ini salah, yang itu benar, yang ini. Ingat ya, Pak Presiden sendiri bilang, jangan masuk ke negara orang itu secara ilegal ya. Jangan menceroboh negara orang. Karena setiap negara itu ada undang-undang mereka sendiri dan ada aturan mereka sendiri untuk menjaga negara mereka dan perbatasan negara mereka dari dimasuki penceroboh. Ya. Negara kita aja ada undang-undangnya, ya kan? Pasti TNI kita pun tahu gimana cara menjaga perbatasan Indonesia dan laut Indonesia dan negara Indonesia. Jadi begitu juga maritim Malaysia, yang mereka pun tahu gimana cara menjaga negara mereka, kedaulatan mereka sendiri. Ya, jadi kita ini yang hanya netizen ini jangan komentar ini itu, sedangkan rakyat kita sendiri di Malaysia ini berjuta-juta ya mencari kerja, mencari rezeki, mencari nafkah, mencari ilmu ya. Jadi jangan terus bilang berperang lah, terus langsung mau mengatakan tutup hubungan putuskan hubungan diplomatik, tutup pintu sepadan. Enggak semudah membalikan telapak tangan. Ya, geng. Oke, sama-sama kita mendoakan yang terbaik dan sama-sama kita mensupport apa yang dilakukan Presiden kita dan PM Malaysia untuk dilakukan siasatan ataupun dilakukan pendidikan yang memang adil, seadil-adilnya untuk kedua-dua belah pihak ya. Terima kasih, geng. Yang menembak polisi di Raja Malaysia. 2 orang. Ini yang berbicara ini ya Presiden Buruh Indonesia, nama dia Said Iqbal. Wow, tinggi jabatan dia ya, seorang presiden buruh ya. Tapi ya,
IQ dia nih aku tengok selevel rakyat biasa. Ya, di mana dia mengatakan yang melakukan penembakan itu polisi di Raja Malaysia. Bro, Said ya. Yang melakukan penembakan itu bukan polis di Raja Malaysia tapi maritim. Hah? Dari itu aja kau udah salah ya. Lepas tuh kau boleh cakap ya. Yang ilegal tuh seharusnya dilindungi, ya, dideportasi. Kau tahu tak, bro? Nah, kerajaan Malaysia nih dah memberi kesempatan kepada pekerja-pekerja ilegal dari seluruh dunia, ya, untuk kembali ke negara asal bayar kompon 500 je. Habis itu kau boleh lagi cakap, ya. Kau suruh balik tenaga-tenaga kerja Indonesia yang ada dalam negara Malaysia nih ke Indonesia. Kau udah siapkan lapangan pekerjaan? Untuk berapa juta rakyat Indonesia yang ada dalam negara Malaysia nih? Kau dah sediakan lapangan pekerjaan di Indonesia untuk kami pulang nanti? Kau dah mampu bayar gaji kami seperti kami dapatkan dalam negara Malaysia ini? Kalau berbicara itu ya Bro Said ya, pakai nih ya. Jangan sesuka hati. Kalau nggak tahu apa yang terjadi dalam negara Malaysia ini ya, selidiki dulu. Pak Presiden kita ini ya pernah menyindir Pak Bahlil tentang bahasa Inggrisnya ya. Heran Pak Presiden kita kenapa Pak Bahlil ini bisa terpilih menjadi Menteri Investasi. Sekarang Pak Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM. Coba lihat waktu dia menjabat Menteri sebagai Menteri Investasi ya. Ada investor-investor asing menyerbu negara kita? Ada? Coba lihat sekarang IKN apa dah jadi? Sekarang dia menjabat Menteri ESDM. Coba lihat cara dia menangani penanganan gas LPG bersubsidi 3 kilo ini. Bagaimana masyarakat antri ya? Apa yang bisa Bapak lakukan, Pak? Jadi Menteri Investasi pun investor asing nggak masuk ya. Sekarang ngurus gas LPG untuk masyarakat pun Bapak nggak becus. Sampai Pak Presiden sendiri harus turun tangan. Tolonglah kepada rakyat Indonesia, nanti kita ya kalau memilih menteri itu pilih yang cerdas. Jangan pilih sebab dia ada kuasa, sebab dia mempunyai uang ya. Benar. Pilih yang mewakili suara rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Jadi itulah geng beberapa video tanggapan daripada seorang TKW kayak gitu ya. Dan tanggapan ikinya juga ya kita harus selidiki dulu, kita harus cerdas kayak gimana. Namanya juga penceroboh, namanya juga melanggar undang-undang. Mari kita berpikir cerdas dan kita saling menasihati satu sama lain kayak gitu ya geng. Bukan malah sampai membaling telur, membuang-buang telur, terus mengejak ganyang Malaysia perang. Ini pemikiran apa ini? Presiden kita aja, ini presiden ya, kalau dibandingkan dengan kalian mungkin ya tidak sama lah, karena presiden ini mungkin yang terpilih adalah orang-orang yang hebat, yang cerdas, yang pemikirannya luas. Kalau seperti Anda, presiden, wah negara kita jadi apa? Amburadul mungkin, sikit-sikit mau perang, sikit-sikit mau perang. Wah, apalagi dengan negara jiran kita yang mayoritasnya yang telah menampung rakyat Indonesia, udah banyak, bukan cuma dari segi orang bekerja, segi orang belajar pun di Malaysia orang-orang kita banyak kayak gitu. Jadi marilah kita berpikir positif, marilah pikir kita, biarkanlah para pejabat-pejabat ataupun para pemerintah-pemerintah kita yang mengurusi hal-hal ini kayak gitu ya geng ya. Bukan malah lain dan sebagainya. Biarkanlah pejabat-pejabat itu yang mengurusi tentang hal ini. Apakah ini betul ataukah salah? Biarkanlah mereka diadili oleh kedua masing-masing mereka, karena Pak Prabowo sudah pernah berkunjung ke Malaysia. Pak Saat ini juga telah membicarakan hal ini kayak gitu. Jadi jangan ambil ricuh lagi. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat. Apapun benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.